Sebuah film horor Thailand tahun 2023 akan kembali menghiasi histori tontonan kita. Film ini disutradarai oleh Jim Sopon yang merupakan otak dari banyak film legendaris Thailand seperti Shutter, Alone, Phobia, Coming Soon, dan La La Land. Lalu bagaimana sekarang dengan film ini? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak alur film selengkapnya. Home for Rent. Kali ini kisah akan berfokus kepada seorang istri satu anak bernama Ning yang sedang mengecek apartemen miliknya dengan ditemani seorang makelar properti bernama Baim, di mana kondisi kamar apartemennya sangat berantakan akibat penyewa sebelumnya yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kondisi keuangan Ning sedang tidak baik. Ia pun berharap suaminya akan setuju untuk menyewakan rumahnya yang ia tinggali kepada salah satu klien si makelar. Sementara itu, Ning akan tinggal di apartemen miliknya sampai kondisi keuangan pulih kembali. Dan ini adalah suami Ning yang bernama Queen, serta putrinya yang bernama kita panggil saja Ani, yang sedang sarapan sambil nonton TV. ย้ายทั้งหมดนี่ไปอยู่คอนโดหนิไม่ได้หรอกหนิงว่าจะให้คุณตั้มพาคนเช่ามาดูบ้านนะ Terlihatlah pagi itu, Ning sedang membujuk Queen agar mau menyewakan rumah ini. Karena lumayan saja, uang sewa per bulan dari rumah ini bisa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi Queen tampaknya sangat berat jika harus menyewakan rumah ini, karena selain takut penyewanya yang tidak bertanggung jawab, dia juga terlalu banyak menyimpan kenangan berharga di rumah ini. Disebabkan karena Queen masih belum bisa rela menyewakan rumahnya, Ning pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan dan mengikuti beberapa wawancara, yang sebenarnya itu belum tentu diterima atau tidak. Tetapi ketika Ning pulang ke rumahnya, di situ dia melihat suaminya sedang memegang sebuah buku merah sambil mengobrol dengan seorang wanita. Dan ternyata, wanita itu adalah kliennya si makelar Baim yang ingin menyewa rumah ini. Lalu diketahuilah, beliau ini bernama Nyonya Rattray dan anaknya yang bernama Dr. Nuts, yang sama-sama satu profesi, yaitu seorang dokter. Entah apa yang terjadi dengan suaminya, yang sedari awal sangat menolak untuk menyewakan rumah ini kepada siapapun. Namun, kini tiba-tiba saja ia berubah 360 derajat dengan langsung mengizinkan Nyonya Rattray untuk menyewa rumah ini secepat mungkin. Dan hal tersebut tentu saja membuat Ning menjadi penasaran, serta memilih untuk tidak banyak tanya. Karena ditakutkan Queen ini berubah pikiran. Sebab yang terpenting, mereka akan punya uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan Ani sehari-hari. Setelah selesai beres-beres dan pindahan, Ning kemudian berpamitan kepada tetangganya yang bernama Bibi Pon, seorang tetangga yang baik hati kepada Ning. Bahkan selama ini, ia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. แล้วป้าจะไลน์บอกกลับมาเยี่ยมป้าบ้างนะถ้าคนเช่าอยู่แล้วมีปัญหาอะไรป้าโทรหาหนิงได้ตลอดเลย Singkatnya, Queen dan Ning beserta Ani sekarang sudah berada di apartemen mereka. Dan hari ini tepat sekali, Ani berulang tahun. Tetapi terlihat, Ani tampak kurang suka dengan hadiah yang diberikan oleh Ning ibunya. Karena Ani saat ini ingin sekali memiliki sebuah boneka jadul bernama boneka Guri yang sudah lama tidak diproduksi. ตุ๊กตากุลิกมันไม่มีขายแล้วอะลูก ผมสีม่วงแบบนี้ Saat malam tiba, Ning kemudian mengajak Queen untuk tidur di kamar. Namun suaminya ini lebih memilih untuk tidur di atas sofa. Ketika Ning ingin melakukan sesuatu yang berkeringat, di situ ia menemukan sebuah tato segitiga pada Queen, di mana suaminya itu beralasan jika tato tersebut dia dapatkan saat acara minum-minum bersama teman-temannya. Esokan paginya, Ning kemudian bermaksud ke rumah lamanya, sekedar untuk mengambil beberapa barang yang ketinggalan di gudang belakang.
Di situ ia bertemu dengan Dr. Nuts yang kebetulan hari ini sedang tidak praktek di rumah sakit. Lalu disinilah beberapa keanehan mulai terjadi, di mana Ning melihat tato Dr. Nuts sangat mirip sekali dengan tato Queen suaminya, dan tirai rumahnya yang ditutup tiba-tiba dari dalam. Tak lama, Ning kemudian meminta tolong kepada Dr. Nuts untuk mengambilkan beberapa surat untuk Ning yang ditunjukkan ke alamat rumahnya ini. Tetapi anehnya, Dr. Nuts malah mengunci rapat pintu masuk, seolah-olah ia takut sekali apabila Ning masuk ke dalam rumah. Di waktu bersamaan, Ning kemudian mendapatkan pesan dari Bibi Pon dan mengajaknya untuk mampir sebentar ke rumahnya. Yang ketika Ning mampir ini, si Bibi Pon mengatakan jika selama beberapa hari ia terus mengawasi mereka dari kejauhan, di mana beliau melihat ada beberapa kejanggalan, seperti adanya burung gagak yang sengaja digantung di atas jendela, bagaikan dibuat jimat atau semacam benda-benda yang diperuntukkan untuk ilmu hitam. มันก็หอนไม่ยอมหยุดขนอีกาที่ห้อยอยู่ตรงหน้าต่างไหมทุกๆคืนตอนตี 4 อ่ะ Dr. Nuts yang tidak terlihat seperti dokter pada umumnya, karena hampir setiap hari dia dan ibunya itu hanya berdiam diri di dalam rumah. Serta yang lebih aneh adalah, setiap jam 4 subuh mereka selalu bangun, lalu melantunkan sebuah lagu, mirip mantra-mantra yang tepat di kamar tidur Ani. Saat tiba di apartemen, Ning mencoba memeriksa data-data petugas medis secara online untuk memastikan keaslian dari kedokterannya Nyonya Rattray. Dan alangkah terkejutnya Ning ketika menemukan jika nama Rattray ini tidak terdaftar sebagai petugas medis. Namun Queen yang baru datang dan melihat hal tersebut, ia pun langsung menjelaskan bahwa Nyonya Rattray mungkin sudah lama pensiun, sehingga tidak menutup kemungkinan namanya sudah dihapus dari database. หนิงอยากรู้ว่าเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่า อาจจะรายชื่อตกหล่นมั้งมีอะไรหรือเปล่า แต่เนี่ยเสิร์ชแล้วก็ไม่เห็นจะเจอเลยอ่ะ Beberapa hari berlalu, si Bibi Pon mengirimkan sebuah video yang berisi Nyonya Rattray. Tetapi sayangnya, video itu tiba-tiba ditarik lagi. Entah apa yang terjadi dengan Bibi Pon saat ini. Namun ketika dicoba dibalas, pesannya pun langsung checklist 1, alias tidak terkirim atau tidak aktif. Dan saat Ning mencoba untuk menghubunginya, saat itulah ia mendengar sesuatu di luar kamar yang ketika ia pergi untuk memeriksa, Ning melihat ada sosok bayangan di bawah pintu, lalu tiba-tiba ya, itu ternyata adalah suaminya yang mengaku sehabis menangkap dan membuang tikus. Tetapi anehnya, di tangan Queen terdapat buku merah pemberian Nyonya Rattray. Karena tak ingin buruk sangka, Ning pun tak mempersoalkan hal tersebut. Esok harinya, Ning kemudian mendatangi rumah Bibi Pon karena penasaran dengan pesan tadi malam. Tetapi di situ ternyata sudah ada Dr. Nuts dan mengatakan jika si Bibi sudah berangkat tadi pagi ke Bangkok. Yang hal tersebut cukup membuat Ning keheranan karena setaunya Bibi Pon sudah tidak punya sanak saudara di Thailand. Sehingga karena mendengar hal itu, Ning pun lantas pulang ke rumah sambil membereskan mainan anaknya yang berantakan. เรียบร้อยอะลูกนี่มัน5:30แล้วนะหมดเวลาดู iPad แล้ว Tak lama Ning dikejutkan karena menemukan boneka Guri yang diidam-idamkan oleh putrinya. Padahal nyatanya boneka ini sudah lama tidak diproduksi lagi. Ketika malam tiba, tepat pukul 03.45, Ning dibangunkan oleh suara kresek-kresek di luar kamar yang ketika dilihat, ternyata itu adalah Queen yang sedang sibuk mengambil buku merah dari dalam tasnya, serta bermaksud untuk pergi keluar apartemen. Namun tampaknya insting Queen lebih tajam dan menyadari jika Ning sedang mengawasinya, sehingga dia memilih untuk tidur kembali. Saat Ning akan kembali ke ranjang dan dia melihat ke arah cermin, di situ Ning melihat ada sosok aneh yang tepat di samping Ani. Tetapi saat dilihat, ternyata tidak ada siapapun di sana.
Pagi harinya, Ning lagi-lagi dikagetkan oleh sebuah tanda goresan pada tubuh Ani dengan bentuk yang hampir sama dengan tato yang dimiliki oleh suaminya, juga Dr. Nuts. Kecurigaan Ning pun semakin bertambah, terlebih dengan perilaku Quinn yang semakin hari semakin aneh. Lalu dia mencoba untuk bangun tepat pukul 03.45 pagi, berharap tahu apa yang akan dilakukan oleh Quinn. Dan benar saja, Ning mendapati suaminya membawa buku merah, lantas keluar dari apartemen, kemudian menuju ke lantai paling atas. Oleh karena penasaran, Ning pun mengikuti suaminya sampai rooftop gedung ini. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat suaminya itu sedang duduk sambil membacakan mantra-mantra aneh dengan ditemani banyaknya burung gagak. Ning sempat ingin pergi, namun akhirnya dia kembali untuk merekam kegiatan sang suami sebagai barang bukti di kemudian hari, jikalau dugaannya selama ini benar. Keesokan paginya, dengan rasa penasaran akan buku merah itu, Ning pun memutuskan untuk mengambilnya secara diam-diam. Namun ketika berhasil dan berada di kamar mandi untuk melihatnya, ternyata tidak ada satupun tulisan di dalam buku itu. Ketika siang menjelang sore, saatnya menjemput Ani di sekolah, Ning kemudian melihat adanya Nyonya Rattray bersama Ani dan sedang menempelkan buku merah yang tepat di wajahnya. Hal ini persis seperti apa yang dilakukan suaminya saat subuh tadi. Tetapi ketika dihampiri, Ani tak mengaku bahwa ia bersama Nyonya Rattray, karena sedari tadi dia hanya sendirian saja di sana. Ning yang merasa semua ini sudah mulai tidak masuk akal, lalu memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, berharap di sana ia bisa menenangkan diri dari ketidakjelasan ini, dan tak lupa ia pun membawa serta Ani bersamanya. Tetapi ketika Quinn mengetahui hal tersebut, terjadilah pertengkaran di antara keduanya, yang membuat pipi Ning sedikit lebam oleh Quinn. Namun pada akhirnya, Ning tetap saja bisa pergi membawa Ani ke rumah kedua orang tuanya. Saat Ning sedang dalam perjalanan itulah, ia mendapatkan telepon dari orang tuanya yang mengatakan bahwa Quinn sudah berada di sana. Sehingga Ning mau tidak mau menunda perjalanannya tersebut dan memilih menginap di sebuah hotel yang tak lupa ia pun meminta kedua orang tuanya untuk jangan memberitahukan Quinn tentang dia pergi kemana. Esok paginya, terlihat di lobi hotel, Ning sedang bersama sahabat lamanya bernama Raffi, yang sebelumnya sudah dimintai tolong untuk mencari identitas asli dari Nyonya Rattray, di mana Raffi di sana mengatakan bahwa identitas yang diserahkan Nyonya Rattray untuk menyewa rumahnya adalah identitas palsu. แต่นัดก็ไปเช็คในประวัติอาชญากรรมแล้วก็ไม่เจออะไรคนที่มาเช่าบ้านของพี่เนี่ย ปลอมบัตรประชาชนมาเช่าบ้านพี่เหรอ Lalu ketika Raffi melihat bekas lebam pada wajah Ning akibat kelakuan Quinn dan bermaksud untuk iba terhadapnya, muncullah pacar Raffi yang bajunya kotor seperti sehabis ketumpahan minuman. Dia merasa cemburu dan meminta Raffi untuk menjauh dan memperingatkan Ning untuk jangan mengganggu pacarnya, karena sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Ning yang dibuat semakin bingung, ia pun kembali ke kamarnya. Namun Ning benar-benar dibuat panik saat melihat Ani sudah tidak ada. Sehingga Ning langsung menuju kamar apartemennya. Siapa tahu Ani sudah pergi ke sana. Tetapi di situ dia malah menemukan hal aneh lain, di mana tempat tidur yang dipakainya selama ini terdapat lambang yang sama dengan bentuk tato suami dan anaknya. Curiga jika semua ini masih ada hubungannya dengan Nyonya Rattray, dia pun langsung bergegas pergi ke rumah lamanya, yang di situ dia tidak menemukan siapapun. Namun alangkah kagetnya Ning saat menemukan beberapa barang dan hal aneh, sehingga dirinya baru menyadari jika selama ini
rumahnya itu ternyata dipakai untuk melakukan praktek ritual sesat. Entah apa tujuan Nyonya Ratre ini, tetapi diketahui jika sekarang dia sudah pindah tanpa memberi kabar sedikit pun. Ning kemudian meminta bantuan si Makelar Baim untuk mengantarkannya ke tempat tinggal barunya, yang menurut informasi tidak jauh dari tempat ini. Namun ketika si Baim sedang mencoba menghubungi Nyonya Ratre, Ning tanpa sengaja melihat tato pada lengan si Baim, yang bentuknya sama dengan lambang yang sering dia lihat. Sehingga Ning pun berpura-pura ingin muntah agar si Baim mau menghentikan mobilnya dan mempunyai kesempatan untuk merebut mobil tersebut. Tetapi ternyata tato si Baim ini adalah tato biasa, bahkan berbentuk diamond, sehingga akhirnya Ning pun bisa bernafas lega karena mengetahui jika si Baim ini orang baik yang berbeda dengan mereka semua. Namun di saat Ning akan membuka kunci pintu mobil, Ning melihat ada buku merah yang persis sama dengan yang dimiliki oleh Queen. Lalu tiba-tiba, ya, si Baim alias si Makelar ini juga ternyata sama dengan mereka, dan salah satu pengikut sekte sesatnya dari Nyonya Ratre. Bahkan tato yang sesungguhnya ternyata tertera di bagian dada. Baim yang sudah terlanjur diketahui, ia pun membawa Ning ke dekat danau dan memasukkannya ke dalam koper, lalu bermaksud untuk membuangnya ke dalam danau tersebut. Tetapi tak lama, acaranya itu pun terhenti ketika alarm di ponselnya berbunyi yang menunjukkan pukul 03.45, di mana ia harus melakukan sebuah ritual yang rutin mereka lakukan setiap hari. Dan mari kita flashback sebentar ke 11 tahun yang lalu, di mana saat Queen masih muda dan sebelum menikah dengan Ning. Karena ternyata Queen ini pernah menikah dan memiliki keluarga, lalu dikaruniailah seorang anak bernama Ja. Tetapi ibu dari si Ja ini sudah kabur entah kemana, sehingga mereka hanya tinggal berdua saja di rumah ini. Sampai pada suatu pagi, terjadilah sebuah insiden menyedihkan saat Queen menyuruh Ja untuk mandi, di mana water heater yang sempat rusak dan Queen betulkan mengalami konsleting, sehingga Ja anaknya pun tewas akibat tersengat listrik. Queen sangat merasa bersalah akan hal tersebut dan nampak masih belum bisa menerima kepergian Ja putri tercintanya. Hari demi hari, Queen lalui dengan penyesalan. Bahkan dia sering berbicara dengan boneka kesayangan Ja, yaitu boneka Guri, yang sempat diberikannya kepada Ani. Tetapi di saat hatinya sedang gundah gulana, muncullah Ning yang saat itu bekerja sebagai sales asuransi. Sehingga pucuk dicinta ulam pun tiba. Mereka berdua pun menjadi dekat hingga memutuskan untuk menikah dan menghasilkan si imut Ani. Namun ternyata walau sudah 11 tahun berlalu, Queen masih saja terngiang-ngiang akan Ja. Dan tepat saat Ani sudah besar pun, Queen seringkali melihat Ani berbicara sendiri dengan sosok yang tak kasat mata. Bahkan Queen yakin itu adalah arwah almarhumah Ja atau anaknya. Oleh sebab itu, Queen merasa berat sekali untuk menyewakan rumahnya seperti pada adegan di awal tadi. Karena semata banyak sekali kenangan indah dan berharga saat bersama putri lamanya. Namun saat bertemu dengan Nyonya Ratre yang dikenalkan oleh si Baim, di sana seketika saja pendirian Queen pun berubah. Karena menyadari Nyonya Ratre ini punya indera keenam yang mampu untuk berkomunikasi dengan arwah, bahkan makhluk gaib. Hal itu beliau buktikan karena bisa mengetahui dengan jelas kronologi tewasnya Ja di kamar mandi. Sehingga saat Queen meminta tolong Nyonya Ratre untuk bisa mempertemukannya dengan Ja, Nyonya Ratre pun mempunyai solusi dengan memberikannya sebuah buku merah, sekaligus menyuruh Queen untuk menemuinya lagi di tempat yang berbeda apabila kekeh ingin bisa melihat arwah putrinya tersebut. หนิงกลับมาแล้วนะครับ Sejak saat itulah, hari-hari sesat Queen dimulai.
di mana dia diminta untuk jangan menyembah Tuhan, melainkan menyembahlah pada sosok entitas api neraka, yaitu iblis yang menutupi tirai waktu, dan iblis yang mengajak ibu-ibu untuk bergosip. Sehingga Queen yang terbuai akan hal itu, dia pun rela setiap subuh bangun pukul 3.45 untuk melakukan ritual sesat yang dilakukannya tepat pada pukul 4 pagi, dengan harapan ia bisa melihat dan bertemu dengan arwah putrinya Ja. Kemunculan burung gagak saat ritual itu ternyata bukan tanpa sebab, karena Nyonya Rattray sendiri mengatakan kalau hal tersebut adalah sebuah pertanda jika arwah Ja sudah waktunya untuk pergi ke alam lain, sehingga akan sulit sekali untuk Queen bisa bertemu lagi. Queen yang mendengar kabar tersebut pun tak ingin kesempatannya hilang. Bahkan, ia kembali memohon sambil bersujud kepada Nyonya Rattray agar ia mau mencarikannya solusi, supaya arwah Ja mengurungkan niatnya dan tidak jadi pergi. Yang pada akhirnya, Queen diberikan solusi dengan menjadikan tubuh Annie dan anak dari Ning sebagai inang baru untuk arwah Ja. อิงจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไร Dan menurutnya, itu adalah cara paling efektif, karena Annie sendiri tidak akan merasakan perubahan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan selain jenis kelamin, panjang kuku, warna rambut, warna ketiak, juga usia Annie tidak jauh berbeda dengan arwah Ja anaknya. Setelah deal-dealan dengan solusi tersebut, Queen akhirnya memberikan boneka guri bekas Ja kepada Annie, yang tentu saja ini tanpa sepengetahuan Ning, sekaligus meminta tolong Annie agar mau melakukan sebuah ritual. Dan karena Annie masih kecil juga polos, dia pun tentu manut-manut saja. Sehingga dari situlah, ia mulai melaksanakan dengan apa yang diperintahkan oleh Nyonya Rattray, seperti melakukan ritual jam 4 pagi, menggambar simbol sesat di ranjang tidur, membuat tato segitiga pada tubuh, dan tak lupa, membayar sisa hutang di warteg sebelah pun Queen tetap lakukan, demi bisa bertemu dengan arwah Ja, yaitu anaknya. Pada pagi hari, di mana Ning mengikuti Queen dari belakang, seperti waktu adegan film awal tadi, yang ketika Queen akan melakukan ritual. Ternyata pada saat itulah Queen berhasil mencapai level kesesatan tertinggi, di mana kini, setiap lembaran buku yang tadinya kosong, seketika saja bisa muncul sebuah mantra penuh api. Dan Queen sekarang mampu melakukan astral projection, yang membuat rohnya keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Ja? Nyonya Rattray memberitahu bahwa Queen sudah sangat dekat dengan tahap akhir, yaitu tahap pemindahan arwah Ja ke dalam tubuh Annie. Tetapi masih diperlukan 3 tanda pada tubuh Annie atau inang barunya, agar ritual ini bisa berhasil. Di mana tanda pertama sudah Queen buat sendiri, tepat di bagian bawah leher Annie. Lalu tanda kedua harus Nyonya Rattray sendiri yang membuatnya. Kemudian tanda ketiga harus dilakukan oleh Queen pada dahi inang barunya, tepat saat acara ritual yang terakhir. Lalu, bagaimanakah tanda kedua yang dibuat oleh Nyonya Rattray kepada Annie? Ternyata ini ia lakukan sewaktu Annie pulang sekolah, yang kala itu Ning melihat Nyonya Rattray ada di sana. Dan nyatanya, itu bukan hanya halusinasi Ning saja, melainkan memang benar-benar terjadi. Dan momen tersebutlah Nyonya Rattray gunakan untuk membuat tanda kedua. Bahkan tumpahan minuman pada pacar Raffi pun ternyata itu terjadi akibat Queen yang terlalu terburu-buru untuk menjemput paksa Annie dari hotel, agar ia bisa membawa Annie pergi ke rumah Nyonya Rattray demi melakukan tahap terakhir dari ritual pemindahan arwah tersebut. Sehingga diketahui Annie sekarang ada bersama Queen dan dibuatkan simbol terakhir tepat di keningnya.นุชให้คุณต้อมหาบ้านเช่าหลังใหม่ให้แถวฝั่งทนนะคะ
Setelah semua persyaratan terpenuhi, kini Queen diminta untuk turun sebentar dulu, sembari menunggu Nyonya Rattray melakukan proses transfer arwah. Yang hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka berdua saja. Namun ketika Queen turun, ia melihat ada sosok bayangan di luar rumah yang semakin lama dilihat, bayangannya semakin besar. 자, Ternyata itu hanyalah Bibi Pon yang entah dari mana malam-malam begini dan mau apa. Tetapi ketika Queen mencoba menanyakannya, tiba-tiba ไปซะอีกครับ ผมคิดว่าป้า ya, kita semua ternyata sudah terkecoh, termasuk Queen sendiri, saat mengetahui bahwa semua ritual ini dilakukan untuk kepentingan Nyonya Rattray, yang dengan kata lain, Queen telah ditipu oleh mereka. Bahkan si Bibi Pon pun sekarang sudah diperbudak olehnya, sampai-sampai dia berani menusuk perut Queen tanpa rasa salah sedikit pun. Di sini, kita baru dikasih tahu jika Nyonya Rattray ternyata juga punya anak yang sudah lama meninggal. Dan selama berpuluh-puluh tahun, Nyonya Rattray ini menyimpan arwah anaknya ke dalam sebuah boneka kayu. Menunggu dan menunggu orang yang tepat agar arwah anaknya sendiri bisa menemukan inang atau cangkang terbaik. Dan kali ini, dia sudah menemukannya. Siapa lagi kalau bukan si Ani. ฉันสะกดวิญญาณของแพรลูกสาวคนสุดท้อง Alih-alih membantu Queen, ternyata Nyonya Rattray justru punya niat terselubung untuk memindahkan arwah anaknya sendiri, sehingga apa yang dilakukan Queen sekarang hanyalah sia-sia semata. Dan kenapa harus Ani yang terpilih jadi inang baru oleh Nyonya Rattray? Disinilah sekarang saatnya kita tahu tentang bagaimana kronologi awal beliau, berdasarkan sudut pandang Nyonya Rattray sendiri. Semua ini ternyata dimulai dari informasi salah satu pengikut Nyonya Rattray, dan siapa lagi kalau bukan si Makelar Baim yang mengetahui kabar jika si Ani mampu berkomunikasi dengan arwah orang yang meninggal. Yang setelah Nyonya Rattray memastikannya sendiri, mereka pun menyusun sebuah rencana supaya Nyonya Rattray bisa masuk ke dalam kehidupan keluarga Queen. Di antaranya mereka mulai dengan sengaja merusak apartemen milik Ning bersama si Baim agar Ning tidak bisa menyewakan bahkan menjual apartemennya. Maka satu-satunya jalan untuk masalah itu, si Baim pun mengusulkan agar Ning mau menyewakan rumahnya sebagai solusi keuangan. Sementara Ning bisa tinggal di apartemen ini. Namun saat Nyonya Rattray baru sehari tinggal di rumah Queen, ternyata itu tidaklah mudah. Di mana dia harus menghadapi masalah baru, yaitu arwah Sija alias arwah putrinya Queen yang terus saja berkeliaran di rumah ini. Sehingga Nyonya Rattray yang melihat ada boneka gurih di sana pun menggunakannya untuk mengurung arwah Ja dan mendapatkan tanda pertama dari Nyonya Rattray. Kemudian para pengikutnya malam itu juga diminta melakukan ritual agar arwah anaknya dibebaskan dulu dari dalam boneka kayu. Hal itu pun dilihat oleh si Bibi Pon sebagai suatu keanehan, sehingga dia segera merekam aktivitas tersebut dan sempat mengirimkannya kepada Ning. Tetapi karena Nyonya Rattray ini sakti, ia lantas mengetahui apa yang diperbuat oleh Bibi Pon, sehingga beliau tak segan-segan mendatangi rumah si Bibi dan membuat raganya dimasuki oleh iblis peliharaan Nyonya Rattray yang mengakibatkan si Bibi kehilangan kontrol akan kesadarannya. Scene kini kembali ke waktu normal, di mana adegannya tadi sampai pada si Baim yang berniat untuk membunuh Ning di tepi danau. Tetapi hal tersebut terhenti ketika perhatiannya teralihkan oleh suara alarm yang berasal dari handphone milik Ning di dalam mobil dan menandakan pukul 3.45. Ketika Baim kembali untuk membuang Ning, tiba-tiba saja Ning sudah menghilang dari dalam koper tersebut. Lalu saat lengah, Ning pun muncul dan menusuk Baim dengan gunting tanaman yang entah dari mana. Lantas Ning pun mengambil handphone si Baim dan berpura-pura menjadi Baim untuk mengetahui di mana posisi Nyonya Rattray sekarang ini.
Di sisi lain, Queen ternyata masih hidup dan terlihat bisa berdiri untuk mencegah semua ini. Queen pun mencoba mendekati mereka dengan bersembunyi sambil melihat Dr. Nuts yang terus saja memperhatikan atap rumah karena mengalami kebocoran. Namun sialnya, tak lama kemudian, Queen pun harus ketahuan, lalu tewas akibat kehabisan darah setelah Dr. Nuts menekan luka akibat tusukan dari Bibi Pond. Sementara itu, Ning yang baru saja tiba di sana, ia pun langsung memasukkan beberapa tabung gas ke dalam microwave, sehingga tak lama terjadilah ledakan yang dimaksudkan untuk mengganggu jalannya ritual tersebut. Namun anehnya, Nyonya Rattray ini tetap saja fokus pada ritualnya, sehingga Ning pun mau tidak mau harus langsung naik ke atas dan menyelamatkan Annie anaknya. Terlambat untuk Ning, di mana saat ini arwah dari dalam boneka kayu tampaknya sudah mulai akan merasuki tubuh Annie. Yang hal tersebut bisa kita lihat dari bola mata mereka berdua, seolah akan menjadi satu. Walaupun begitu, Ning masih optimis dan tetap diberi kekuatan, sehingga ia bisa menghancurkan boneka kayu tersebut. Itu berarti Ning sudah berhasil menghancurkan arwah anaknya Rattray untuk selamanya. Namun sekarang, dia masih harus menghadapi Dr. Nuts serta Nyonya Rattray yang alhasil, berkat bantuan sutradara, tiba-tiba saja atap rumah di sana pun bocor, lalu ambruk di waktu yang tepat, sehingga membuat Ning tidak capek-capek untuk berhadapan dengan mereka. Tetapi naasnya, Ning juga harus sama-sama tertimpa reruntuhan tersebut. Tak diduga, Annie akhirnya bangun dan langsung memindahkan beberapa barang yang menimpa Dr. Nuts. Seketika, saat itu juga Nyonya Rattray pun tersenyum sumringah karena mengira arwah anaknya tersebut sudah berhasil masuk ke dalam tubuh Annie. Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat Annie mengambil sebatang besi lalu dengan brutal menusuk kepala Dr. Nuts. Yang ternyata, sesaat sebelum Queen meninggal, dia masih sempat membuat tanda pada boneka guri milik Ja. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa tanda tersebut merupakan poin terakhir dalam ritual ini. Sehingga Queen pun berhasil mengeluarkan arwah anaknya dalam kurungan boneka dan masuk ke dalam tubuh Annie sesuai dengan keinginan ayahnya. Setelah Nyonya Rattray ikut mati di tangan Annie, tak lama muncullah bapak-bapak polisi yang datang akibat mendengar adanya ledakan dan menyatakan kematian orang-orang itu murni akibat efek dari insiden tersebut. Sekarang terlihatlah mereka berdua sedang di rumah sakit untuk dirawat dan Annie sedang menggenggam foto Queen bersama Ja. Disitulah Ning kemudian menjadi sangat penasaran. Terlebih lagi saat Annie terbangun, dia memanggil Ning dengan sebutan tante, bukannya mama. Hingga akhirnya, Ja kemudian menjelaskan dan meminta maaf bahwa dirinya tidak tahu di mana arwah Annie, karena sekarang yang ada di dalam tubuh Annie adalah Ja. Beberapa hari berlalu dari kejadian tersebut, kini mereka berdua tinggal di rumah orang tua Ning. Sementara kini, Ja sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Bahkan terlihat Ning sedang mengantarkan Ja ke sekolah menggunakan traktor. Ning lantas mengambil tangan Ja supaya memeluknya. Mungkin itu pertanda bahwa Ning saat ini sudah pasrah dengan takdir hidup yang memang harus begini adanya. Selesai. Begitu banyak sekali film yang beredar di layar lebar, tapi kadang memiliki narasi yang tidak menarik, atau bahkan terlalu pasaran akan jalan ceritanya. Namun, di film Home for Rent ini, kita akan melihat betapa solidnya kisah yang disajikan oleh Jim Sopon. Bahkan endingnya juga bisa dikatakan sebuah kompromi yang masuk akal. Jump scare-nya pun terasa natural.
Coba aja deh nonton langsung, kengeriannya itu sungguh amat intens menurut saya. Dan tetap terjaga dari pertama hingga akhir. Mungkin gitu aja dulu ya pembahasan film kali ini. Saya dari Budi Movie undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Semoga terhibur. Dan gracias.